Assalamualaikum Pak, selamat sore. Gimana Pak, kabar Bapak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak ya? Dengan Bapak Sodik Pak ya? Benar Pak, dengan Bapak Sodik? Ya, benar. Pak, jadi perkenalkan saya Pak Umar Candilana Putra yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari 2 siang hingga pukul 8 malam nanti. Nah Pak, di sini saya datang untuk memeriksa kondisi kelistrikan Bapak. Nah, di mana kalau ada gangguan pada kelistrikan Bapak yang kan Bapak ini punya penyakit kronis ya, jadi kita harus memeriksa kelistrikan pada jantung Bapak. Gimana Pak? Bersedia? Bersedia. Ya udah Pak. Kalau Bapak bersedia, saya siapkan alat dulu Pak ya dan cuci tangan. Nah, sebelumnya itu yang dimana tindakan yang saya akan lakukan ini yaitu untuk yang akan nanti dibuka bajunya, terus kemudian dipasangin alat Pak ya. Apa Pak ya? Oke, udah saya cuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Ada hand sanitizer tuh di situ. Pasang handscoon bersih. Bentar Pak ya. Oke, Pak, sebelumnya kita persiapkan alat dulu Pak ya. Pak, ya, boleh buka bajunya dulu Pak. Oke, isi Pak ya. Wow. Oke. Pak, misi Pak ya, kita buka aja sedikit ya. Di sini kita basahin dulu Pak. Kita pasangin dulu Pak ya, kita nyalain. Berikan jeli secukupnya pada area yang dipasang elektroda. Nah tadi udah dipasangin, kita mengganti cairannya bukan gel Pak ya, tapi menggunakan air biasa aja Pak. Sambungkan kabel dengan manset elektroda ekstremitas. Ya kalau gitu kita pasangin dulu Pak ya, ke bagian-bagiannya. Nah Pak, kita misi Pak ya. Kita bagian. Nah, untuk bagian C1 ini pada bagian interkosta keempat di bagian samping kanan tulang sternum. Nah, di mana posisinya tepat di sini. Jadi kemudian yang untuk yang kedua yaitu ada C2 yang sejajaran dengan interkosta yang pertama C1 berada pada interkosta keempat di bagian sebelah kiri tulang sternum. Nah, tepat di sini jadinya. Kemudian kita pasangin lagi bagian C4 yang dimana C4 itu bagian mid axilla, mid clavikula pada interkosta ke-5. Jadi bagian bagian mid clavikula kemudian ambil 5 interkosta. Tiga, 4.
Pak ya. Memang sedikit geli Pak ya, soalnya dipencet-pencet. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan C3, yang dimana C3 itu berada di antara C2 dan C4, yaitu tepatnya pada di sini. Nah, kemudian ada C5, yang dimana C5 itu pada bagian aksila anterior, dimana aksila interior di interkostal kelima. Nah, dan kemudian yang terakhir ini ada C6, yang dimana C6 ini letaknya pada bagian mid aksila di interkostal kelima. Oh, kurang bahasa ya. Kayak di sini ya. Nah, kemudian setelah dipasangkan, kita mengatur pada bagian-bagian kabel pada alat, yang dimana di sini. Oh iya, maaf sebelumnya kita bagian lengan dan pada kakinya juga terlebih dahulu. Pak, kemudian di sini kita pasangin ini juga Pak ya. Apa kurang basah sepertinya? Bagaimana perasaan Anda sudah kayak gini? Mau kabur udah terlanjur. Mau di video. Nah, yang kedua di sini ya. Apa ya? Kita basahin dulu terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, Pak bisa dilentangin kakinya, dijajarin. Iya. Pak, maaf bisa diputar? Iya. Nah, yang terakhir letaknya di sebelah kiri. Nah, setelah dipasangkan semuanya, kemudian kita kembali lagi kepada pemasangan kabel. Nah, baik, kemudian tadi sebelum kita pemasangan kita aktifin atau hidupkan terlebih dahulu alatnya. Dan pada kabel ini ada tertera tulisan seperti adanya C1 yang kita akan letakkan pada maaf sebelumnya kita rapikan dulu ya. Nah, sudah mulai rapi. Jadi kita cek mana bagian-bagian yang kita telah nanti akan kita pasangkan seperti ini. Di sini ada tulisan C1 yang dimana C1 letaknya pada interkostal keempat bagian sebelah kiri, sebelah kanan tulang sternum. Dan kemudian di sini ada C2. Nah, C2 maaf sedikit kesini. Nah, C2 tepat berada pada interkostal keempat bagian sternum sebelah kiri. Untuk bagian C3 di antara C2 dan C4. Ini ya, maaf.
pada bagian C4 itu terletak pada mid clavicular pada interkosta kelima. Dan yang C6 dan C5 itu pada bagian aksila bagian depan atau bagian aksila depan. Untuk C5 dan C6. C6 berada pada mid aksila di bagian interkosta kelima. Nah, kemudian di sini ada juga di bagian lengan dan juga pergelangan kaki. Supaya sedikit berserakan. Nah, di sini untuk F karena ini sudah sesuai dengan urutan warna, di sini kita bisa lihat ada warna hijau letaknya pada kaki kiri dan kita bisa merah, kuning, dan juga hitam pada bagian lengan kaki kanan. Nah, setelah terpasang semuanya, maka pasien sudah bisa dilihat hasilnya. Itu bisa hasil di sini. Nah, setelah terpasang kabel-kabel yang pada organ tubuh pasien, kemudian kita bisa atur terlebih dahulu, misalnya seperti hal yang kita harus ketahui, bagian kalibrasi detak jantung pada pasien, yang dimana di sini tadi sudah terlihat bahwa kalibrasi pada pasien saudara Takin tadi itu kalibrasi 1. Kemudian kita bisa buat nama Sodik. Udah, kita buat Takin aja ya, biar nggak ribet jadi atau tidak mempersulit. Udah, terus kita enter. Nah, kemudian setelah nama kita bisa juga age atau umurnya. Maaf Pak, kalau sebelumnya usianya berapa tahun, berapa bulan? 36. 36 Pak ya, sepertinya 36 seperti ini ya. Ada. Kemudian enter. Nah, di sini juga ada Anda laki-laki atau perempuan sebenarnya Pak? Maaf. Apa? Kau kan bisa dagon. Padahal Anda sendiri manggilnya Pak tadi. Oh, yaudah. Ulang cuk. Jeda be. Terus apa lagi? Hah? Sudah itu tuh apa lagi? Sudah nama oke. Hah? Oke. Udah enter kan? Udah. Udah. Terus? Cek dulu biar normal dulu baru cetak. Gelombang-gelombang ya. Nah, jadi baik, ketika sudah pada alat kita berikan saturasi dan nama pada pasien, kemudian kita bisa cetak. Dan sebelum kita cetak pada kertas EKG-nya, kemudian kita meminta pasien untuk tidak bicara terlebih dahulu Pak ya. Pak, sebelumnya jangan bicara dulu sebelum kertas EKG-nya selesai Pak ya. Dan kalau ingin batuk juga mungkin bisa ditahan dulu sebentar Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita beralih kepada alat, kemudian kita Dilepas itu yang kanan, yang satunya itu. sudah. Ya udah. Ya print lah dulu, kaki baru Terus dilepas. apa lagi? Baik, ketika sudah kertas EKG-nya sudah selesai, maka EKG dapat dilakukan pembacaan. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi pada pasien.
Nah Pak, jadi untuk tindakannya kita sudah selesai Pak. Gimana kondisi Bapak ketika mungkin ada gangguan-gangguan? Gak ada Pak ya? Merasa nyaman nggak Pak ya? Oh iya, memang sedikit merasa tidak nyaman Pak ya. Jadi gimana tujuan EKG ini untuk mengukur kelistrikan pada jantung Bapak. Nah kalau begitu sudah selesai tindakan Bapak, saya bereskan terlebih dahulu Pak ya. Udah. Setelah beres, saya langsung pamit dulu Pak ya. Kalau nanti mungkin ada apa-apa bisa hubungin saya lagi Pak ya. Udah, terima kasih Pak. Saya bereskan dulu Pak ya. Terima kasih.